Tes mic. Oke, halo semua, selamat datang di channel K Tutorial. Di video kali ini kita akan belajar tentang burst pada Simple Q Mikrotik. Oke, di sini saya menggunakan tools dari Om Buananet yang linknya ada di deskripsi nanti ya. Untuk penjelasan lengkap tentang burst, kalian bisa klik link di pojok kanan atas, klik tanda i, di situ ada link yang menuju ke video lebih lengkapnya. Jadi kali ini kita akan singkat-singkat aja, jadi videonya akan kita singkat dan lebih dipercepat aja deh videonya. Kalau kalian pingin yang detail, kalian langsung saja menuju ke video yang ada di channel Holistic. Oke, di video kali ini saya akan ngobrol tentang mikrotik burst limit kalkulator. Jadi burst itu apa sih? Kita akan jelaskan ya secara singkat. MS Paint. Jadi burst itu adalah kecepatan tambahan yang diberikan kepada klien. Tapi kecepatannya itu untuk sementara. Contohnya gini ya, kalian punya internet dengan paket ya, kok nggak lurus. Misalnya paket kalian 1 mega ya, 1 mega ini paket kalian. Kemudian kalian bikin burst 2 mega. Nah, oke, ini speednya. Jadi burst itu cara kerjanya adalah kayak gini. Oke, jadi kecepatan tambahannya kayak gini. Kalian kalau di limit 1 mega kan, kalau download kan tetap kan larinya tetap 1 mega kan, maksimal di 1 mega, nggak bisa lebih ya kan. Kalau lebih pun paling bocor-bocor dikit berapa ratus kilo gitu. Nah, sedangkan burst ini berbeda. Burst ini adalah kecepatan tambahan yang diberikan kepada klien, tapi kecepatan tersebut ada waktunya. Nggak terus-terusan dapat speed kenceng gitu, speed tambahan terus enggak, tapi ada waktunya kayak gitu. Jadi di sini kalau kita lihat di burst kalkulator di sini kan ada, anggap aja 1 mega max limit ya. Max limit kan biasanya kalau kita tulis misalnya 1 mega, downloadnya kan maksimal 1 mega. Kemudian di sini ada burst limit, ada lagi. Ya, burst limit adalah kecepatan tambahannya berapa. Kemudian di sini ada burst duration. Burst duration adalah berapa lama waktu yang kita berikan agar klien itu dapat kecepatan 2 mega ini, atau kecepatan burst atau kecepatan tambahan tadi kayak gitu. Itu penjelasannya. Oke. Contohnya kali ini kecepatan limitnya 1 mega, burstnya 2 mega dan dalam waktu 4 detik. Jadi ketika pelanggan itu misalnya dari sini ya, pelanggan dari 0 sini, ketika dia buka YouTube maka dia akan langsung naik gini, datanya langsung naik menuju ke 2 mega gitu. Dalam 4 detik dia akan turun ke limitnya di 1 mega. Nah, inilah yang dinamakan burst. Kenaikan speed dalam waktu tertentu ya kan, yang sudah kita set tadi di sini contohnya 2 mega, itulah namanya burst. Ini kan ada waktunya T misalnya 4 detik ya kan, misalnya 4 detik gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ketika dari awal ya kan, dari awal dia itu membuka misalnya buka video atau buka web, maka kan dia kan trafiknya kan 0 tuh, kecil di sini 0. Kemudian tiba-tiba dia buka web baru, halaman baru, dia akan naik speednya sampai 2 mega. Kalau sudah 4 detik dia akan turun menjadi limit yang sudah ditentukan. Itulah gunanya burst ya. Oke, jadi paham lah ya. Itu singkatnya. Untuk lebih jelasnya kalian cek aja di video saya yang di channel Holistic. Oke, jadi bagaimana mas cara pakainya? Oke, cara pakainya simple. Biasanya kan kalian kalau jualan voucher misalnya nih, jualan voucher kan umumnya kan misalnya pakai 512K untuk upload, 1 mega untuk download gitu ya kan. Kalian tulis saja di sini berapa uploadnya, berapa downloadnya ya. Kalau sudah burst itu biasanya 2 kali dari upload, gak tentu juga, bisa terserah kalian mau 10 kali juga boleh, bebas-bebas aja. Tapi biasanya burst kan hanya kecepatan biasanya 2 kali lebih tinggi atau 1,5 lebih tinggi gitu. Saya biasanya pakai 2 kali lebih tinggi seperti yang dicontohkan di sini ya kan. Misalnya 512, 2 kalinya berapa? Berarti 1 mega burstnya. Kemudian ini max limitnya 1 mega, 2 kalinya max limit berapa ya? 2 mega. Kemudian time burst duration ini adalah berapa lama speed 2 mega ini dikasih ke klien, berapa lama speed 1 mega ini dikasih ke klien. Bisa kalian tulis 4 detik, 6 detik gitu, misalnya 8 detik, terserah sesuka kalian. Kalau pinginnya buat misalnya diperkirakan orang itu suka buka browser, buka berita gitu ya kan. Kan dalam satu halaman misalnya butuh data 2 mega ya, kira-kira dalam kecepatan 2 megabit per second ini untuk meload
gambar atau halaman 2 mega itu berapa detik kayak gitu, kira-kiranya aja ya. Misalnya target kalian buat yang baca atau buat streaming misalnya, dalam buka video YouTube, biar video itu play aja dulu gitu, butuh berapa mega gitu, maka kalian kira-kira berapa ya. Misalnya pakai 2 mega untuk membuka video YouTube 80 butuh 5 detik gitu misalnya ya, kalian kasih 6 gitu, kasih 8 gitu, itu boleh. Jadi akan ada 8 detik di speed yang tinggi tadi nih, di speed yang di gunungan ini selama 4 detik ini ya. Jadi gitu, ini adalah lama waktunya yang diberikan atau waktu yang diberikan kepada klien untuk mendapatkan speed burst tadi kayak gitu. Sama kayak di IndiHome gitu ya kan. Kalau kita pertama kali speed test kan tinggi banget speednya, tiba-tiba ya turun lagi sesuai dengan kecepatan kita ya, gitulah bahasanya. Oke. Jadi gitu. Misalnya ini sudah selesai nih ya, sudah misalnya saya anggap saya pinginnya burstnya cuma 4 detik aja mas gitu ya kan, cepatnya segini, burstnya 2 kalinya dan 4 detik. Terus gimana mas cara pakainya gitu. Misalnya saya punya hotspot nih, profile hotspot sama profile PPOE, gimana sih cara pasangnya gitu. Cara pasangnya simple ya. Kalau kalian pakai Micmon kan itu ada rate limit, kalian copy paste aja ini script panjang ini, bukan script ini, kode panjang ini ya. Kalau kalian pakai di dalam PPP, kalian bisa masuk ke sini PPP, kemudian misalnya kalian bikin profil baru ya, misalnya profil baru gitu contohnya. Limitnya kalian kasih nih, langsung pastekan aja di situ. Mas banyak gini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kayak gini hasilnya. Nah kayak gitu, oke. Misalnya lagi kalau di hotspot gimana ya, gampang saja, sama aja caranya ke IP hotspot di user profile, kalian pilih aja yang mana itu, misalnya dikasih kecepatan segitu itu yang mana, misalnya di sini ya. Nah kalian hapus, kemudian masukkan yang sudah kalian hitung tadi, kemudian apply, oke. Maka misalnya profile default ini maka akan mendapatkan burst 2 mega selama 4 detik tadi, seperti yang kalian rencanakan di awal. Oke, jadi gitu aja videonya. Semoga kalian suka video ini, semoga bermanfaat juga buat kalian yang memang sedang mengelola jaringan hotspot atau jualan voucher di rumah kalian gitu. Semoga video ini bisa menjadi referensi kalian lah dalam mentuning atau membuat jaringan kalian lebih baik lagi gitu, dengan memanfaatkan fitur burst agar pelanggan kalian itu merasa internet kalian itu lebih kenceng gitu. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tadi sudah dijelaskan, klien akan mendapatkan speed tambahan dan seakan-akan internetnya itu lebih kenceng ya kan. Kekurangannya apa? Kekurangannya kalian itu akan akan cepat habis bandwidthnya atau kuotanya. Apakah separah itu? Enggak, karena kan kita kan sudah set 4 detik aja, jadi klien mendapatkan speed 2 kali lipat dari limitnya, tapi hanya 4 detik aja. Selebihnya enggak, tetap dalam 1 mega. Dibilang lebih boros, ya boros, karena kan bakal ada penggunaan lebih di dalam burstnya, itu aja. Borosnya hanya segitu, enggak sampai kayak bocor, sampai bandwidthnya tiba-tiba loss gitu, enggak, asal settingnya benar ya, kayak gitu. Oke, itu kekurangannya. Selain itu ya nggak ada ya, semakin kenceng internet kan pelanggan kan semakin seneng gitu, apalagi untuk aksesnya makin lancar juga kayak gitu ya kan. Oke, sampai di sini dulu videonya, semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik like, kalau nggak suka dislike saja, dan jangan lupa subscribe nih ya kan, banyak penonton yang belum subscribe. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, dadah.